彩铃，黑角玉一趟。别想让我给你当。杜宗，这个女人，她怎么会出现在这儿？没想到。又要救我，又对我这么不客气，这要是这家伙突然出现，韩风这个混蛋现在恶心的。 Segel cahaya ungu emas itu tergantung di atas kepala naga besar itu. Bahkan Xian hanya bisa menutup matanya di hadapan kekuatan destruktif yang besar. Ekspresi Guiyuan telah menjadi relatif buruk. Dia mengatupkan giginya dan tubuhnya melintas. Setelah itu, dia menyerah untuk berurusan dengan Hun Tiandi dan muncul di depan orang misterius itu. Dia melambaikan lengan bajunya dan angin kuat memaksa Xian dan Xiaoyan kembali. Kedua matanya mengandung kemarahan ketika dia melihat orang misterius di depannya dan menuntut dengan suara yang dalam, "Bukankah kamu sedikit berlebihan untuk menggunakan serangan fatal saat kamu menyerang?" Orang misterius itu bertindak seolah-olah dia tidak mendengar kata-kata Guiyuan. Matanya tertegun saat mereka menatap naga emas besar melilit Xiaoyan. Dia bisa merasakan aroma garis darah yang sangat akrab dari dalam tubuh naga emas. Itu adalah garis keturunan dari leluhur yang sama. Satu-satunya di dunia ini yang bisa memilikinya adalah anak dari sejak saat itu. Mata emas dari pria misterius itu, yang awalnya dipenuhi dengan keganasan hebat, telah menjadi lembut pada saat itu. Hatinya, yang tenang dan hening selama bertahun-tahun, tiba-tiba berdebar kencang. Matanya menatap Xian saat dia bergumam. Guiyuan terkejut saat melihat ekspresi orang ini. Naga emas besar itu menyusut dengan cepat. Akhirnya berubah menjadi seorang wanita berambut ungu dengan sosok anggun. Matanya yang cantik sedikit marah ketika dia memelototi orang misterius itu. Setelah itu, dia mendukung Xiao yang di sampingnya dan bertanya, "Apakah kamu baik-baik saja?" "Kamu?" Melihat bahwa itu usahanya yang ramah disambut dengan respon dingin, Hun Tiandi tanpa sadar menjadi marah meskipun dia mengendalikan dirinya. Itu kelompok Elder Kunovo Dragon Suku segera sangat marah. Orang ini benar-benar meletakkannya dengan kata-katanya. Orang misterius itu terkejut setelah dengan marah dicela oleh tetua ini. Dia segera merasa tidak bisa tertawa atau menangis. Sudah bertahun-tahun lamanya. Melihat Xian membuka mulutnya, orang misterius, yang memiliki wajah penuh dengan kekuatan dan martabat sebelumnya, segera menjadi tercengang. Guiyuan mengira dia akan menyerang dan melukai seseorang ketika dia dengan mengejutkan menggosok tangannya bersamaan karena malu. Dia mengangguk berulang kali, "Kamu benar. Tepat bagimu untuk menjadi Kaisar Naga. Kamu harus menjadi Kaisar Naga." Semua orang, termasuk Xian, tercengang saat melihat penampilannya. Mereka dengan cepat mengungkapkan beberapa ekspresi aneh. Orang ini benar-benar aneh. Tetua ini, hari ini adalah perang besar antara tentara aliansi kami dan klan Hun. Aku harap kamu bisa berdiri diam di samping dan tidak campur tangan. Ekspresian ini melembut saat dia mengatakan, "Bam!" Banyak sesepuh dari suku naga kuno di belakang Xian segera berlutut. Tekanan semacam itu menyebabkan mereka tidak bisa membalas. "Kamu." Xian adalah Hestia Ertley saat dia melihat cahaya keemasan, yang terjalin dengan sempurna satu sama lain. Kemungkinan besar orang misterius ini adalah Kaisar Naga Tua dari suku Naga Void kuno yang telah hilang selama ribuan tahun. Tidak heran dia berencana membunuh aku. Ini sebenarnya karena tubuhku memiliki darah esensi naga kuno yang pernah diberikan Xian kepadaku. Hanya pada saat ini dia mengerti mengapa orang ini bersikeras mengejarnya. Namun, dari ekspresi Xian, sepertinya dia tidak terlalu bersemangat. Namun demikian, Xiao yang bisa merasakan gelombang besar berputar di dalam hatinya.
Pria berambut ungu emas itu sedikit tak berdaya saat dia melihat wajah Xian, yang tiba-tiba menjadi sedingin es. Dia jelas tidak memiliki banyak pengalaman dalam hal ini. Dia hanya bisa terus menggosok tangannya dan menatap Xian. Dia benar-benar tidak menyadari bagaimana dia harus berbicara. Aku seorang yatim piatu. Aku tidak punya ayah dan ibu. Xian berbicara dengan suara dingin. Namun, suaranya menyebabkan seseorang merasa sakit hati. Xiao Yan menghela nafas. Xian saat itu tinggal sendirian di pegunungan dalam dari daerah Black Corner. Pada saat ini, Elder Juluo yang pikirannya kabur, akhirnya terbangun. Dia juga menemukan wajah yang mirip dengan orang di depannya dari ingatannya yang jauh. Dengan segera, tubuhnya bergetar terus-menerus karena kegembiraannya. Bahkan air matanya yang lama mulai mengalir. Hei, aku berpikir bahwa itu kamu telah benar-benar melupakan kaisar ini. Pria parubaya tersenyum dan berkomentar setelah melakukan ini. Anak kecil ini tidak berani melakukannya. Elder Juhuo menggeleng berulang kali. Meskipun penampilan luarnya tampak lebih tua, ia mengerti bahwa itu ia hanya seorang pemuda kembali ketika ayah Xian bertanggung jawab atas suku naga Void kuno. Sesepuh lainnya dari suku naga kuno saling memandang. Kegembiraan melonjak di dalam mata mereka. Tidak ada yang menyangka kaisar naga sebelumnya, yang dikabarkan hilang, sebenarnya masih hidup di dunia ini. Dengan ini menjadi kasus, kekuatan suku naga Void kuno pasti akan melambung. Melihat akhir cerita ini, yang tiba-tiba menjadi pertemuan dari para korban yang sudah lama hilang, Xiao Yan hanya bisa tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Segera setelah itu, sukacita meningkat di dalam hati mereka. Itu tak terduga bahwa itu ahli misterius ini dan Xian benar-benar memiliki hubungan semacam itu. Dengan cara ini, situasinya akan berbalik. Jadi kamu adalah kaisar naga sebelumnya dari suku naga Void kuno. Guiyuan menghela napas setelah melihat bahwa itu suasananya cukup bagus. Dia segera menangkupkan kedua tangannya dan tertawa. Meskipun aku lebih tua dari kamu, kekuatan seseorang masih yang paling penting. Melihat perubahan mendadak dalam situasi ini, Hun Tiandi mendengus dengan dingin sambil mengenakan ekspresi jelek. Giok kuno di tangannya tiba-tiba mengeluarkan pilar cahaya terang. Riak kuno, yang tampaknya berasal dari zaman kuno, tiba-tiba bergegas keluar dari balik pintu kuno saat dibuka. Kedua tentara itu tampaknya menderita pukulan berat di bawah riak ini. Formasi mereka berubah menjadi kekacauan. Beberapa orang yang lebih lemah dipaksa mundur 100.000 kaki. Riak kuno menjadi lebih intens ketika pintu batu dibuka. Pada akhirnya, ada sangat sedikit ahli dari kedua belah pihak yang masih bisa tetap mengambang di udara. Guiyuan, apakah kamu tahu persis apa yang ada di dalam mensyah dewa kuno? Jukun di langit memperhatikan pintu kuno yang secara bertahap membuka sebelum tiba-tiba bertanya. Aku tidak terlalu yakin. Yang aku tahu adalah bahwa itu benda di dalamnya akan memungkinkan seseorang untuk maju ke kelas Doudi. Guiyuan ragu sejenak sebelum menjawab. Kamu hanya harus melakukan apa yang hati kamu katakan kepada kamu, tidak ada orang tua yang tidak mencintai anak-anak mereka di dunia ini. Aku telah pergi ke tempat di mana dia terjebak. Gemuruh. Riak yang dipancarkan dari pintu batu kuno yang besar menjadi semakin ganas saat Xiao Yan sedang mengobrol dengan Xian. Kesenjangan antara pintu besar menjadi lebih besar dan lebih besar ketika fluktuasi itu dipancarkan. Bersenandung. Beberapa riak aneh tiba-tiba terbentuk di atas pintu batu kuno. Ruang menjadi terdistorsi. Pindah. Xiao Yan menjerit rendah setelah melihat adegan ini. Kabut samar menyelimuti ruang misterius ini, menyebabkan seluruh area tampak berkabut. Ruang ini benar-benar sepi. Sikap itu seolah-olah tenang selama ribuan tahun. Sebidang tanah melayang di ruang yang tampaknya luas dan tanpa batas ini. Tanah itu digantung di udara tanpa ada dukungan. Itu muncul seperti sebuah paviliun di udara. Kesepian yang telah berlangsung lama akhirnya rusak hari ini. Ruang berkabut tiba-tiba menjadi terdistorsi. Segera, sebuah terowongan spasial besar muncul. Segera setelah itu, banyak tokoh tiba-tiba bergegas keluar dari dalam. Akhirnya, mereka mendarat di sebidang tanah itu. Apakah ini mensyah dewa kuno? Tubuh Xiao Yan baru saja mendarat di tanah ketika matanya buru-buru menyapu dia. Namun, dia tertegun untuk menemukan bahwa itu bahkan dengan kekuatan yang luar biasa dari jiwa di negaranya, dia sebenarnya tidak dapat menyelidiki lebih dari 10.000 kaki radius.
Jelas, tempat ini memberlakukan tekanan yang sangat besar terhadap kekuatan spiritual. Sun Er, Cailin dan yang lainnya juga dengan cepat muncul di samping Xiao Yan. Mata mereka menunjukkan ekspresi hati-hati saat mereka melihat ruang misterius ini. Dengan banyaknya tokoh manusia yang muncul, para ahli dari kedua belah pihak juga buru-buru berpisah. Setelah itu, mereka menatap sisi lain dengan mata hati-hati saat mereka mempersiapkan diri untuk berbagai serangan menyelinap. Jangan ditunda oleh mereka. Ayo pergi. Annihility Devouring Flame melirik kelompok Gu Yuan. Setelah itu, matanya beralih ke ranah ini. Ada beberapa fluktuasi aneh yang muncul di matanya. Setelah itu, dia berbicara dengan suara lembut. Dia kemudian memimpin untuk bergegas ke kejauhan. Hun Tiandi dan para ahli dari klan Hun segera menyusul. Nihility Devouring Flame sebenarnya sadar akan jalannya? Gu Yuan terkejut setelah dia melihat adegan ini. Bahkan dia bisa merasakan tekanan setelah tiba di tempat ini. Tidak mungkin baginya untuk menyelidiki dan menemukan pil embrio di tiar dalam waktu yang singkat. Api 1010.000 binatang, peringkat 20 detik di peringkat surgawi. Xiao Yan perlahan menghembuskan nafas saat dia melihat gugusan nyala api merah, yang samar-samar mengungkapkan munculnya puluhan ribu binatang buas. Matanya melintas. Setelah itu, dia melihat ke depan. Jejaknya sangat cepat. Melihat ini, Gu Yuan dan yang lainnya buru-buru mengikutinya. Mereka sekali lagi maju dengan 1000 kaki. Pilar batu lainnya muncul. Xiao Yan mendesak. Setelah itu, dia mempercepat langkahnya. Kelompok itu buru-buru mengikutinya. Dengan peningkatan kecepatan mereka, banyak pilar batu yang menjulang muncul satu demi satu. The Flame Surgawi peringkat di tingkatan Surgawi Flame naik pilar-pilar batu. Pergi. Yan Jin jelas bukan satu-satunya orang yang memiliki pemikiran seperti itu. Bahkan mereka dari klan Hun dan dengan cepat meningkatkan kecepatan mereka setelah saling bertukar pandang. Kedua kelompok dengan cepat bergegas di atas alun-alun yang luas. Sesaat kemudian, semua sosok itu berhenti mendadak. Pada saat ini, mereka secara bertahap mendekati ujung alun-alun. Dua pilar batu yang menjulang lainnya muncul di pandangan semua orang setelah mereka melewati peringkat keempat Gold Emperor Incinerating Heavenly Flame. Semua orang segera melemparkan mata mereka ke atas pilar batu saat mereka melihat dua pilar raksasa itu. Kabut samar menyelimuti ruang misterius ini, menyebabkan seluruh area tampak berkabut. Ruang ini benar-benar sepi. Sikap itu seolah-olah tenang selama ribuan tahun. Sebidang tanah melayang di ruang yang tampaknya luas dan tanpa batas ini. Tanah itu digantung di udara tanpa ada dukungan. Itu muncul seperti sebuah paviliun di udara. Kesepian yang telah berlangsung lama akhirnya rusak hari ini. Ruang berkabut tiba-tiba menjadi terdistorsi. Segera, sebuah terowongan spasial besar muncul. Segera setelah itu, banyak tokoh tiba-tiba bergegas keluar dari dalam. Akhirnya, mereka mendarat di sebidang tanah itu. Apakah ini Mensyah Dewa Kuno? Tubuh Xiao Yan baru saja mendarat di tanah ketika matanya buru-buru menyapu dia. Namun, dia tertegun untuk menemukan bahwa itu bahkan dengan kekuatan yang luar biasa dari jiwa di negaranya, dia sebenarnya tidak dapat menyelidiki lebih dari 10.000 kaki radius. Jelas, tempat ini memberlakukan tekanan yang sangat besar terhadap kekuatan spiritual. Sun Er, Cailin dan yang lainnya juga dengan cepat muncul di samping Xiao Yan. Mata mereka menunjukkan ekspresi hati-hati saat mereka melihat ruang misterius ini. Dengan banyaknya tokoh manusia yang muncul, para ahli dari kedua belah pihak juga buru-buru berpisah. Setelah itu, mereka menatap sisi lain dengan mata hati-hati saat mereka mempersiapkan diri untuk berbagai serangan menyelinap. Jangan ditunda oleh mereka. Ayo pergi. Annihility Devouring Flame melirik kelompok Gu Yuan. Setelah itu, matanya beralih ke ranah ini. Ada beberapa fluktuasi aneh yang muncul di matanya. Setelah itu, dia berbicara dengan suara lembut. Dia kemudian memimpin untuk bergegas ke kejauhan. Hun Tiandi dan para ahli dari klan Hun segera menyusul. Nihility Devouring Flame sebenarnya sadar akan jalannya? Gu Yuan terkejut setelah dia melihat adegan ini. Bahkan dia bisa merasakan tekanan setelah tiba di tempat ini. Tidak mungkin baginya untuk menyelidiki dan menemukan pil embrio di tiar dalam waktu yang singkat. Api 1010.000 binatang, peringkat 20 detik di peringkat surgawi.
Xiao Yan perlahan menghembuskan nafas saat dia melihat gugusan nyala api merah, yang samar-samar mengungkapkan munculnya puluhan ribu binatang buas. Matanya melintas. Setelah itu, dia melihat ke depan. Jejaknya sangat cepat. Melihat ini, Guiyuan dan yang lainnya buru-buru mengikutinya. Mereka sekali lagi maju dengan 1000 kaki. Pilar batu lainnya muncul. Xiao Yan mendesak. Setelah itu, dia mempercepat langkahnya. Kelompok itu buru-buru mengikutinya. Dengan peningkatan kecepatan mereka, banyak pilar batu yang menjulang muncul satu demi satu. The Flame Surgawi peringkat di tingkatan Surgawi Flame naik pilar-pilar batu. Pergi! Yan Jin jelas bukan satu-satunya orang yang memiliki pemikiran seperti itu. Bahkan mereka dari klan Hun dan dengan cepat meningkatkan kecepatan mereka setelah saling bertukar pandang. Kedua kelompok dengan cepat bergegas di atas alun-alun yang luas. Sesaat kemudian, semua sosok itu berhenti mendadak. Pada saat ini, mereka secara bertahap mendekati ujung alun-alun. Dua pilar batu yang menjulang lainnya muncul di pandangan semua orang setelah mereka melewati peringkat keempat Gold Emperor Incinerating Heavenly Flame. Semua orang segera melemparkan mata mereka ke atas pilar batu saat mereka melihat dua pilar raksasa itu.